Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkolilah dari kelas 1F Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Saya akan menjelaskan materi dasar-dasar ekonomi Islam yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Yang kedua, jenis-jenis perbedaan dan pemahaman ekonomi Islam. Yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang keempat, kebijakan fisikal dalam Islam. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Prinsip dalam ekonomi Islam merupakan produk wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian, pengertian ekonomi Islam bisa dideskripsikan sebagai sistem ekonomi yang prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Akram Khan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia atau falah yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keimanan. Yang kedua, adil atau keadilan. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Yang keempat, khilafah atau pemerintah. Yang kelima, ma'ad atau hasil. Dalam ekonomi Islam, hasil atau laba diperoleh di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut istilah adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mengacu pada syariat agama Islam dan pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berpedoman pada ijma' dan qiyas. Sedangkan ekonomi konvensional adalah lebih mengacu pada duniawi, bukan mengikuti syariat agama Islam, sehingga ekonomi konvensional itu tidak mementingkan masalah agama. Materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi dibagi menjadi dua, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kedua cabang ini tidak bisa disangkut pautkan karena mempunyai analisis dan penerapan yang berbeda-beda. Ekonomi mikro biasanya menganalisis masalah ekonomi dalam cakupan yang lebih spesifik, seperti misalnya rumah tangga ataupun perusahaan. Berbanding terbalik, ekonomi makro biasanya mempelajari masalah-masalah yang lebih rumit, seperti keuangan negara. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan juga menganalisis lebih rinci mengenai perilaku konsumen ataupun produsen dari ruang lingkup yang lebih kecil. Misalnya, ekonomi mikro menjelaskan situasi keuangan di sebuah perusahaan yang sedang kolaps, atau lebih mudahnya lagi, kondisi finansial seorang ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan di akhir bulan. Ruang lingkup ekonomi mikro memang kecil, namun tidak selalu berkaitan dengan finansial atau keuangan sebuah perusahaan atau rumah tangga. Selain itu, ekonomi mikro juga mengajarkan tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa, atau teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Yang pertama, teori harga merupakan proses awal dari pembentukan permintaan dan penerimaan barang dan jasa, yang mana menjadi acuan harga dari produk yang akan dijual. Yang kedua, teori produksi. Sebelum memberikan harga, Anda harus menganalisa biaya produksi yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Selain itu, hitung juga kualitas dan kuantitas bahan atau elemen dasar yang digunakan untuk membuat produk. Yang ketiga, teori distribusi. Secara umum, teori distribusi lebih menjelaskan tentang pengeluaran yang dilakukan oleh seorang pemilik usaha, yakni seperti pembagian hasil, pemberian upah kerja terhadap karyawan, hingga potongan lain untuk kebutuhan yang menunjang perkembangan perusahaan. Jika ekonomi mikro menjelaskan kajian lebih spesifik, lain halnya dengan ekonomi makro, yang melakukan penelitian terhadap ekonomi dengan cakupan yang lebih luas atau besar. Ekonomi makro tidak hanya melakukan penelitian mengenai pemasukan dan pengeluaran sebuah negara saja, tetapi juga dampak baik atau buruk yang terjadi di baliknya,
seperti pengangguran, tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga kabar mengenai inflasi atau deflasi harga terkait dengan nilai suku mata uang rupiah terhadap dolar. Kesalahan kecil dalam perhitungan ekonomi makro dampaknya buruk bagi negara. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan, ada 3 kebijakan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu aturan yang mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran sebuah negara. Pendapatan biasanya didapat melalui pajak dan non-pajak atau denda, lelang, dan gratifikasi, dan juga hibah atau pemberian dari negara lain. Sedangkan pengeluaran negara biasanya impor barang untuk kebutuhan dalam negeri seperti kebutuhan pokok. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang seberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia terhadap seluruh rakyatnya. Semakin banyak perputaran uang yang ada di masyarakat, semakin tinggi juga harga produk atau inflasi. Sebaliknya, semakin sedikit perputaran yang terjadi, menurunkan juga harga produk yang dijual di pasaran atau deflasi. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran berperan untuk menstabilkan neraca keuangan sebuah perusahaan. Dengan kata lain, kebijakan ini diatur agar dapat menekan anggaran produksi, namun tetap mendapatkan barang yang berkualitas. Biasanya pada tanggal 1 Mei Hari Buruh, pemerintah akan menggunakan kebijakan ini. Di samping itu ada juga macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat adalah Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa atau bekas negara Uni Soviet. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Yang keempat, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal yaitu suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi semua masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi yang didasari dari jiwa ideologi Pancasila yang di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan asas gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat dalam bimbingan dan pengawasan pemerintah. Yang keenam, sistem ekonomi demokrasi atau yang dianut Indonesia pada saat ini. Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Materi yang ketiga yaitu tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau dimiliki dalam berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Fungsi permintaan dalam ekonomi adalah menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Hukum permintaan yang berbunyi, bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik.
Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan permintaan dan harga. Secara teori, hukum ini dijelaskan yaitu, manakala pada suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak, sehingga yang pertama, barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut, sehingga untuk membatasi jumlah pembelian, produsen akan menaikkan harga jual produk tersebut. Yang kedua, banyak produk yang dipasarkan, penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan cara menaikkan harga jual produknya. Sebaliknya, manakala pada suatu pasar permintaan suatu produk relatif sedikit, maka yang akan terjadi adalah harga menurun. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, barang tersedia pada produsen atau penjual relatif sangat banyak, sehingga manakala jumlah permintaan sedikit, produsen akan berusaha menjual produknya sebanyak mungkin dengan cara menurunkan harga jualnya. Yang kedua, produsen atau penjual hanya meningkatkan keuntungan dari volume penjualannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di samping harga. Antara lain, yang pertama, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Contohnya, permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik. Yang ketiga, selera. Contohnya, permintaan terhadap sepatu olahraga dengan alas tipis atau sepatu Brooklyn sekarang ini masih rendah. Sebaliknya, sepatu olahraga dengan alas tebal atau seperti Nike, Adidas semakin meningkat. Hal ini terutama karena ada perubahan selera. Yang keempat, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Selanjutnya, penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah banyak barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran yang berbunyi perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditentukan, yaitu apabila harga barang naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran akan turun. Hukum penawaran tersebut menunjukkan adanya hubungan antara penawaran dengan harga. Teori penawaran mengatakan jika jumlah barang yang ditawarkan sangat banyak, maka harga barang tersebut cenderung turun. Sebaliknya, bila jumlah penawaran barang tersebut relatif sedikit, maka harga barang akan cenderung naik. Teori ini dapat dijelaskan jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak, maka yang terjadi, yang pertama, barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan, produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Yang kedua, penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan cara secepat mungkin dengan memperbanyak jumlah penjualan produknya atau mengandalkan turnover yang tinggi. Sebaliknya, jika suatu pasar terjadi penawaran suatu produk relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga naik. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, barang yang tersedia pada produsen relatif sedikit, sehingga manakala jumlah permintaan stabil, maka produsen akan berusaha menjual jumlah produknya dengan menaikkan harga jualnya. Yang kedua, produsen atau penjual hanya meningkatkan keuntungan dari menaikkan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran sebagai berikut. Yang pertama, harga jual. Harga barang. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Yang kedua, harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, biaya produksi. Berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, gaji pegawai
Yang keempat, kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan mempermudah produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima, pajak. Ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Yang keenam, perkiraan harga pada masa depan. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Materi yang keempat yaitu tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya terhadap dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak perannya dalam ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain, yang pertama, peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Yang kedua, dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu atau nisab. Yang ketiga, ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional. Menurut Medwelly, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Yang kedua, Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Yang ketiga, ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran agama Islam seluas mungkin. Jika melihat praktek kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, maka kebijakan fiskal ekonomi Islam dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, tentang kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yang terdiri atas yang pertama zakat, yaitu salah satu dasar dari ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam. Yang kedua, usr, yaitu biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang di mana pembayarannya hanya sekali dalam 1 tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga, wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah. Yang keempat, amwal wadhal berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang meninggalkan negerinya. Yang kelima, nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang keenam, kumus adalah harta karun atau harta temuan. Yang ketujuh, kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslimin pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Kafarat juga biasa terjadi pada orang-orang muslim yang tidak sanggup melaksanakan kewajiban, seperti seseorang yang sedang hamil dan tidak memungkinkan jika melaksanakan puasa, maka dikenai kafarat sebagai penggantinya. Yang kedua, kebijakan pemasukan dari non-muslimin yang terdiri dari yang pertama, jiz'ah atau tribut kapatis atau pajak kekayaan. Adalah pajak yang dibayarkan oleh seorang non-muslim, khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Yang kedua, kharaj
adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslimin ketika Khaibar ditaklukkan. Yang ketiga, usr adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayarkan hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga, kebijakan pengeluaran. Kebijakan pendapatan negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di antara golongan yang berhak menerima pendapatan distribusi adalah berdasarkan atas kriteria langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergambar di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 90, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang berhak menerima harta zakat ini terkenal dengan sebutan 8 asnaf. 8 asnaf ini langsung mendapat rekomendasi dari Allah, sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Ini artinya kriteria dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan atas kekayaan negara lebih rinci dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang secara umum diinkludkan kepada orang-orang miskin saja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.